Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang berhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Perubahan 1 atau yang mewakili beserta Bapak Ibu Guru SDN Perubahan Kulon 1. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Saya di sini akan belajar mengembangkan potensi diri saya. Saya akan menyampaikan apa yang saya peroleh dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 di modul 1.4. Saya mohon kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Perubahan Kulon 1 atau yang mewakili memberi sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang narasumber oleh Ibu Istikharoh Kapol Kamtila SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tuban. Ini marilah untuk acara diseminasi budaya positif ini kita perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya nanti hasilnya lebih baik dan juga untuk Bu Istikharohnya bisa sukses dalam guru penggerak angkatan 10-nya. Dan untuk Ibu Isti, mohon nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman dijawab dengan kemampuannya, dan juga teman-teman insya Allah nanti mesti ada kemauan untuk memperbaiki dirinya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Merwati. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tuban dari SDN Perubahan Kulon 1. Tujuan pendidikan menurut KHD Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hanya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Lanjut. Budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kreatif, beriman sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian konsep utama budaya positif yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5. Posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma belajar juga ilusi guru mengontrol siswa, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan manfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Disiplin positif maknanya seperti disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain.
Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia, apa saja itu? Ada 1. Cinta kasih atau diterima. Yang kedua, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian ada restitusi, posisi kontrol guru, yaitu guru itu sebagai penghukum. Ada yang juga sebagai pembuat merasa bersalah. Ada yang sebagai teman, ada juga yang sebagai pemantau dan manajer. Posisi kontrol guru, pernyataannya misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Misalnya kita mengatakan itu pada murid, jadi murid itu merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Jadi anak-anak itu merasa dia itu dihukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu sebagai teman yang mengatakan itu Bapak Ibu guru, tapi sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Jadi anak-anak itu merasa dihukum setelah Bapak Ibu guru mengatakan kamu selalu yang paling terakhir. Selanjutnya, keyakinan kelas. Apakah di kelas Bapak Ibu guru sudah pernah membuat keyakinan kelas? Coba apa salah satu keyakinan kelas yang ada di kelas Bapak Ibu guru? Contohnya apa? Keyakinan kelas itu kayak peraturan yang ada di kelas yang harus disepakati ya. Kata lain, kesepakatan kelas itu juga sama dengan keyakinan kelas. Contohnya itu anak-anak anak-anak tidak boleh mencontek saat ulangan, itu termasuk keyakinan kelas. Tidak boleh membuang sampah di loker meja, itu juga termasuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Kemudian segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat 1. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberi penawaran bukan paksaan. Ada langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas, yaitu siswa itu merasa hal itu tidak merupakan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi nanti akan dibuat keyakinan kelas yang dibuat oleh seluruh teman-teman yang ada di kelas dan beserta guru. Kemudian tahapan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Jadi ini anak-anak itu tidak merasa terhakimi. Ini tuh anak-anak itu merasa apa yang dia perbuat itu bukan merupakan kesalahan. Lanjut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contohnya seperti apa? Kamu pasti punya alasan melakukan itu. Misalnya anak-anak itu membuang sampah sembarangan atau menyakiti temannya. Itu kita memancing anak-anak.
sehingga mereka punya alasan mengapa mereka sampai melakukan itu. Kemudian yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Misalnya di dalam kelas, mengerjakan PR itu termasuk keyakinan kelas, misalnya seperti itu. Nilai-nilainya apa? Tanggung jawab. Kemudian ada lagi misalnya tidak ada anak-anak yang saling mencela. Nilai-nilai keyakinan apa? Berarti toleransi. Kemudian apa bayangan kelas kita yang ideal? Jadi anak-anak itu mempunyai bayangan kelas yang bagaimana yang ideal untuk dijadikan keyakinan kelas mereka. Kemudian kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Lanjut. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan boleh. Dari pemaparan yang saya sampaikan dari Bapak Ibu guru, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Terima kasih. Ada pertanyaan, meskipun itu tiap hari sudah saya rasakan, sudah tiap hari dilakukan anak-anak, dan gimana caranya memberikan hukuman ke anak, tetapi itu bukan termasuk hukuman menurut anak itu sendiri. Terima kasih. Yang kedua Bu, yang saya tanyakan, yang paling efektif budaya positif ini diterapkan yang paling efektif ya di antara kelas 1 sampai ke kelas 6 itu, kelas berapakah kita mulai dengan budaya yang positif seperti ini supaya anak-anak bisa mengerti budaya positif itu dengan baik. Terima kasih Bu. Terima kasih pertanyaan dari Bu Nina dan Pak Heru. Untuk pertanyaan dari Bu Nina, bagaimana supaya agar hukuman itu tidak dirasakan anak seperti hukuman seperti itu ya? Tadi ada di segitiga restitusi. Ya, ini ada segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti ini. Kita memancing anak, misalnya anak itu ada yang misalnya si A membuat anak B itu menangis karena si B nilainya lebih jelek, si A-nya itu mengejek. Itu kita dekati dulu si B. Kita tanya, apakah kamu tahu mengapa si A menangis? Seperti itu. Mesti dia menjawab, iya Bu, saya membuatnya menangis karena nilai saya kan lebih bagus dari dia, nilai dia lebih jelek, jadi saya mengejeknya, misalnya seperti itu. Kemudian kita menanyakan lagi, apakah yang kamu perbuat itu sudah termasuk keyakinan kelas atau melanggar keyakinan kelas? Mesti dia menjawab, itu termasuk melanggar keyakinan kelas. Tidak mungkin kan keyakinan misalnya membuat bertengkar dengan teman, membuli teman, itu termasuk itu keyakinan kelas. Kemudian dia akan masuk, oh iya itu termasuk keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu guru bisa menanyakan, bagaimana jika kamu sudah melakukan itu, apa yang kamu lakukan? Dia mesti menjawab, aku akan meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu. Jadi dia itu tidak merasa dia itu dihukum. Kita menanyakan juga tidak berhadapan-hadapan seperti ada yang sidang gitu, enggak. Kita bisa duduk secara berdampingan. Jadi mereka itu bisa menganggap kita itu sebagai temannya dulu. Buat peserta didik itu nyaman dulu dengan apa yang akan kita tanyakan. Buat seperti itu. Jadi dia merasa nyaman, tidak merasa dihukum. Seperti itu Bu Nina. Untuk Pak Heru, untuk pertanyaannya tadi adalah
disiplin positif itu digunakan, sebaiknya digunakan pada kelas 1, 2, 3, atau 4, 5, 6. Disiplin positif disampaikan dari kelas awal, yaitu kelas 1 disiplin positifnya. Disiplin positif itu ya seperti misalnya berangkat ke sekolah tepat waktu, kemudian salim sapa sama warga sekitar sekolah atau warga di seluruh sekolah. Kemudian lagi disiplin positif contohnya yaitu setiap hari itu mengadakan senam atau mengadakan pembacaan Asmaul Husna. Di setiap Jumat ada Jumat berkah, itu termasuk disiplin positif. Jadi itu lebih baik digalakan dari kelas 1 atau kelas awal. Terima kasih Pak Ibu, seperti itu. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau Bapak Ibu guru tanyakan? Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau di dalam kelas itu ada apa yang tidak boleh dilanggar? Kamu kenal apa? Apa namanya? Aturan. Aturan itu tidak boleh dilanggar. Apa saja coba kamu sebutkan aturan
Coba perhatikan, ada yang tulis berisik, makan, tidak boleh makan, sama berarti ya, bisa cetak bersih ya, makan, sama
kasih. Ada pertanyaan, meskipun itu tiap hari sudah saya rasakan, sudah tiap hari dilakukan anak-anak, dan gimana caranya memberikan hukuman ke anak, tetapi itu bukan termasuk hukuman menurut anak itu sendiri. Terima kasih. Yang kedua dulu, yang saya tanyakan, yang paling efektif budaya positif ini diterapkan yang paling efektif ya di antara kelas 1 sampai ke kelas 6 itu kelas berapakah kita mulai dengan budaya yang positif seperti ini supaya anak-anak bisa mengerti budaya positif itu dengan baik. Terima kasih Bu. Terima kasih pertanyaan dari Bu Nina dan Pak Heru. Untuk pertanyaan dari Bu Nina, bagaimana supaya agar hukuman itu tidak dirasakan anak seperti hukuman seperti itu ya? Tadi ada di segitiga restitusi. Ya, ini ada segitiga restitusi. Satu, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti ini. Kita memancing anak, misalnya anak itu ada yang misalnya si A membuat anak B itu menangis karena si B nilainya lebih jelek, si A-nya itu mengejek. Itu kita dekati dulu si B. Kita tanya, apakah kamu tahu mengapa si A menangis? Seperti itu. Mesti dia menjawab, iya Bu, saya membuatnya menangis karena nilai saya kan lebih bagus dari dia, nilai dia lebih jelek, jadi saya mengejeknya, misalnya seperti itu. Kemudian kita menanyakan lagi, apakah yang kamu perbuat itu sudah termasuk keyakinan kelas atau melanggar keyakinan kelas? Mesti dia menjawab, itu termasuk melanggar keyakinan kelas. Tidak mungkin kan keyakinan misalnya membuat bertengkar dengan teman, membuli teman, itu termasuk itu keyakinan kelas. Kemudian dia akan masuk, oh iya itu termasuk keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu guru bisa menanyakan, bagaimana jika kamu sudah melakukan itu, apa yang kamu lakukan? Dia mesti menjawab, aku akan meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu. Jadi dia itu tidak merasa dia itu dihukum. Kita menanyakan juga tidak berhadapan seperti ada yang sidang gitu enggak. Kita bisa duduk secara berdampingan. Jadi mereka itu bisa menganggap kita itu sebagai temannya dulu. Buat peserta didik itu nyaman dulu dengan apa yang akan kita tanyakan. Buat seperti itu. Jadi dia merasa nyaman, tidak merasa dihukum. Seperti itu Bu Nina. Untuk Pak Heru, untuk pertanyaannya tadi adalah disiplin positif itu sebaiknya digunakan pada kelas 1, 2, 3 atau 4, 5, 6. Disiplin positif disampaikan dari kelas awal, yaitu kelas 1 disiplin positifnya. Disiplin positif itu ya seperti misalnya berangkat ke sekolah tepat waktu, kemudian salim, sapa sama warga sekitar sekolah atau warga di seluruh sekolah. Kemudian lagi disiplin positif contohnya yaitu setiap hari itu mengadakan senam atau mengadakan pembacaan Asmaul Husna. Di setiap Jumat ada Jumat berkah, itu termasuk disiplin positif. Jadi itu lebih baik digalakan dari kelas 1 atau kelas awal. Terima kasih Pak Heru, seperti itu. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau Bapak Ibu guru tanyakan? Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.